Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Podcast, kembali di channel Gerobak Podcast. Kali ini tim Gerobak Podcast mendatangi kantor Kes Bangpol Jawa Barat. Mungkin nanti Sobat Podcast bertanya-tanya apa itu Kes Bangpol Jawa Barat. Langsung aja kita temui Bapak Iip Hidayat. Assalamualaikum Pak Iip. Waalaikumsalam Kang. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah, nuhun sudah hadir di kantor Kesbang Kang. Ya, terima kasih Kang sudah menerima kami untuk ngobrol santai. Ya. Kita pengen tahu apa sih tugas Kes Bangpol yang mungkin kalau di mata saya pribadi sebagai wartawan tahunya kan Kes Bangpol itu biasanya politik, Iya. kesejahteraan bangsa politik. Nah, mungkin masyarakat namanya Kes Bangpol. Betul. Sering kalau lewat di sini kan, ini kan sering jadi tempat macet kan. Betul. Nah, apa sih gitu kan fungsinya tuh gitu kan? Betul. Ya. Ya, nuhun ini Gerobak Podcast ya. Jadi saya di Kesbangpol ini ada tupoksi tugas pokok fungsi ya. Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan Kesbangpol tukang izin penelitian. Ya, ada antaranya juga urusan politik, masalah ormas itu ya betul. Jadi ada 4 besar yang kita garap di Kesbang itu. Pertama masalah ideologi wawasan kebangsaan. Oke. Jadi apa ideologi itu? Berarti kita Pancasila, NKRI, Lambang negara, lalu Ya. bahasa itu bagian daripada Masuk ke falsafahnya juga. Iya. Ini kan bicara Indonesia tapi yang dikerjakan di provinsi juga. Kemudian bicara waspadaan, Waspadaan. masa dini. Oke. Jadi ada gejolak di masyarakat, ada masalah apa yang bersifat di kalau saya sebut hankam itu. Gejolak sosial. Gejolak sosial itu harus ada pendeteksian. Jadi itu sinergis adanya kalau yang itu ya dengan lembaga lain ya. Iya harus, kalau tidak kolaborasi kita nggak akan bisa jalan. Terus yang ketiga Kesbang itu lebih kepada berbicara bagaimana ekonomi, budaya, sosial termasuk ormas dalamnya. Ormas saja juga, di situ ya, ormas saja sampai hari ini kita punya data ada 1.264 ormas di Jawa Barat yang terdaftar, luar biasa. yang terdata. Yang terdata dan Ya. terdaftar resmi Terdaftar. legal berarti Ya, artinya kalau aset ilegal di Kemenhukam. Tapi mereka harus melaporkan kepada kami untuk terdirektori, tercatat. Tapi dari 1.200 itu Ini yang legal, aspek legalnya seperti apa? sudah kami seleksi, artinya itu mungkin lebih banyak sebetulnya, tapi inilah yang sudah sampai hari ini kita bisa mendengar. Kemudian yang keempat bicara masalah Poldagri, politik dalam negeri. Nah, seperti kemarin Desember 8 kabupaten kota pilkada serentak itu bagian yang kita kerjakan, kita garap. Karena masa pandemi saat ini ya, jadi memang hal yang luar biasa, extraordinary dari sejak kita ada pemilu, baru hari ini kita ada pilkada tapi pandemi. Di saat pandemi. Nah, jadi amanatnya pilkadanya berjalan dengan baik, kedua sehat, ketiga tingkat partisipasi. Alhamdulillah kalau tidak salah ya karena di Ya. 8 kota kabupaten itu ya. Bagus Kang, ini tahun 2015 itu meningkat tingkat partisipasinya. Sekarang di angka 69, sekian, artinya melek politik sudah itu. Kemudian tanda kutip keributan Bawaslu sudah menangani tidak sebanyak yang dulu. Artinya apa dengan selesainya orang sudah sadar. Dan sosialisasi yang masih kurang Wah, ini kan ya. masih karena saya mengatakan bahwa pilkada itu bagian daripada bela negara. Gitu kan. Kan ngomong-ngomong tadi soal ormas. Ya. Kalau tidak salah saya punya data di Jawa Barat paling banyak ormas. Benar nggak sih kan? Iya, kalau karena kan Ya. seimbang ya. Ya. Jawa Barat kan 20% masyarakat Indonesia ada di Betul. Jawa Barat tuh. Jadi pasti banyak. Dan itu di undang-undang kan. Oke. Sekarang mah ormas mah jangankan banyak, 3 orang itu bisa jadi ormas. Oh gitu ya? Iya kan diatur oleh undang-undang. Di undang-undang 45 malah Betul. kebebasan berkumpul berserikat. Nah, pengawasannya seperti apa kan? Benar banyak banget sih, Ya. 200 ormas Jawa Ya. Barat Ya. yang tersebar di 27 kabupaten. Ya. Pengawasannya seperti apa sih? Nah, ketika bicara pengawasan kan ini tentu kita ketika bicara Jawa Barat ini pasti bicara juga kabupaten kota. Oke. Karena di kabupaten kota juga ada Kesbangpolnya, Pak. Ya. Jadi kita sinergi, kolaborasi, berbagi tugas, Pak. Jadi ketika bicara pola pembinaan, artinya kita harus sama-sama mempunyai alat ukurnya. Ya. Nah makanya di SKP surat keterangan terdaftar belum masalahnya ya. Kita mencantumkan di poin tertentu bahwa dia harus melaporkan 6 bulan sekali. Aktivasinya, Aktivasinya. 6 bulan sekali. Namun demikian itu akhir melaporkan untuk Oh gitu. Nah,
Nah, ketika yang melaporkan kan sudah mudah. Ketika Ya. tidak itu kadang-kadang kita harus aktif ke sana, itu juga kita butuh waktu ya. Dan itu bagian daripada tugas kami. Tapi saya berharap mengimbau ya lakukanlah itu Pak, karena terjadi terbatas. Oke. Untuk update data ormasnya sendiri sampai hari ini, Tadi saya 1200 tadi. 1264 itu. nah ini kan pengawasannya tadi seperti itu. Ya. Nah kalau kita sering dengar nih, ada oknum ormas Ya. yang mungkin juga datang minta proyek. Nah seperti apa itu kan pengawasan Ya. dari pihak Kesbang? Ya. Ini kan rentan sekali Ya, terjadi di Ya. masyarakat kita gitu. Ya, oke. Jadi gini kan ketika mereka melaporkan itu ada 12 item dulu Pak, saya masuk itu pertama dulu. Kita di lapangan, ini alamatnya di mana, kantornya seperti apa, sarananya. Verifikasi, lah. oke. Ini orang-orangnya kan KTP disampaikan kepada kami, itu kan bagian daripada registrasi. Setelah registrasi maka kita keluarkan surat. Nah kemudian ada pertanyaan tadi kan rumah ada oknum misalkan, Ya, mata kuliah sering gitu kan kita ya. mendengar juga kan. Ya. Nah ini yang jadi masalah, saya sering mendengar itu juga, tapi laporan tertulis kadang-kadang kita tidak pegang, itu jadi kesulitan kami. Kalau hanya kata orang susah, nanti ketika dikonfirmasi saya memang enggak. Jadi maksud saya Sumir gitu kan. sumir. Tapi walaupun bagaimana kita mendeteksi ketika itu ada, paling tidak saya komunikasi dengan pimpinan ormasnya bahwa ada info seperti ini, benar tidaknya tolong diverifikasi. Karena itu rumah tangga mereka bayar. Selama dia tidak melanggar aturan hukum, dan begitu ya itu silakan gitu ormas yang bersangkutan atau internal yang menyelesaikan. Tapi kalau sudah masuk wilayah pelanggaran hukum ya berarti aparat penegak hukum yang menyelesaikan. Kan ini kan Kesbangpol dengan pengawasan terhadap 1.200 orang. Ya. Ormasnya kan karakternya beda-beda. Ini mengerikan ini luar biasa nih semangatnya gitu kan dengan jajaran. Kan para pewaga, kumaha trik dari Akang gitu biar Jawa Barat kondusif, tidak ada gejolak. Ini benar Kang, ini seni menurut saya. Saya ingat pepatah Prabu Siliwangi kan. Prabu Siliwangi. Nu jauh orang deket, geus deket orang layurkeun, geus layur orang pageukeun, geus batur Siliwangi. Ini filosofi sangat tinggi dan saya terapkan itu. Diterapkan itu ya. Ini Jawa Barat kok, kata Sunda ya. Yang anak asor, pemayangka, sema, silaturahmi kuat, itu aja yang terkuat. Sili asu, asa. Itu Siliwangi ya, pada Siliwangi itu artinya apa? Jadi perkuatan keluarga, silaturahmi mana tadi amak-amakan macam luar biasa di silaturahmi. Kan lu tatoan dia di kali tiga gitu langsung lima alif pelajaran luar biasa. Aduh, Bapak guys seperti menarik obrolan dengan Kang Gini, obrolan santai siang ini. Nah, tadi kan ada soal lambang-lambang negara. Kalau desa kemarin rame ya, dari mulai Garut, Cianjur, terakhir yang plesetan lagu. Nah ini langkah Kesbang ada berarti di situ perannya. Ya. Seperti apa nih Kak rencananya? Betul. Ke depan setelah ada fenomena-fenomena kejadian tadi. Ya. Betul Kang. Jadi ini juga mungkin bagian yang harus kita kerjakan. Ya, kenapa harus dikerjakan? Karena bicara masalah yang tadi aku sampaikan lebih kepada Hitbasbang gitu ya, kebangsaan. Historis melihat bahwa di Jawa Barat ini pernah ada kejadian Sunda Empire, Paguyuban Tunggurahayu, Paguyuban Tunggarahayu, kemudian ada penyobekan bendera putih di Budi Sumedang, pencabutan bendera Garut, kemudian satu lagi terakhir yang Lampu Tea. Ternyata kira Malaysia taunya orang Cianjur. Nah itu kan berulang. Itu adalah ekstra dong kan kerjaan Kesbangpol ekstra khusus Jawa Barat ini kan. Kan mengerjakan apa yang tidak kerjaan orang lain gitu. Nah, ternyata setelah mereka disidik Pak oleh kepolisian, umumnya mereka tidak paham, tidak tahu bahwa lambang negara itu tidak boleh berubah atau tidak begitu. Jadi dianggap ketidaktahuan mereka, walaupun sebenarnya mereka salah. Tapi sisi lain kami menganggap kalau begitu negara harus hadir ke mereka. Artinya dalam si provinsi benar-benar berdasar sama masyarakat bagaimana. Tapi kan masyarakat kita banyak Pak, desa aja 6.000. Rasanya sulit juga dengan waktu, makanya kita cari solusinya adalah mengaktifkan medsos sehingga untuk memberikan edukasi tadi informasi dan komunikasi dan sosialisasi.
Makanya kita sekarang punya kanal YouTube namanya Bangkit Jabar. Jadi saya juga teman-teman yang sana kalau boleh follow ya Bangkit Jabar. Itu kontennya isinya berkaitan dengan bagaimana kita menghormati, menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila, NKRI, kekuasaan kebangsaan. Kenapa? Itu bagian terpenting. Siapa yang menghormati negara kita kalau menurut kita? Kan komika pembunuh kan ada PPKN ya. Nah mungkin sekarang dirubah akan bikin ini ya Bangkit Jabar ini ya kan ya di antaranya kan kenapa saya bisa ngomong gini karena saya dulu guru kan ya. Oh gitu. Saya pernah ngajar PMP, PSBB, Tata Negara 2 jam. Jadi genep jam kan. Akhirnya tidak ada PSBB dengan Tata Negara tidak ada, hanya PSBB. Nah inilah bagian daripada tugas kami pemerintah membuat ini untuk lebih kepada edukasi sosialisasi ideologi kekuasaan kebangsaan dalam pada NKRI Pancasila. Nah ini ternyata diminati oleh guru PPKN sekolah Pak, ngebantu juga. Jadi atau anak-anak sekolah juga senang. Kenapa? Ada ini, ada program ini, konten-konten sejarah, konten undang-undangnya apa, tapi dikemas Pak. Betul. Tidak mutlak tulisan saja, jadi ada ilustrasinya. Ada kemudian gambarannya. Terus kalau video hanya 1 menit selesai, tidak panjang-panjang. Dan ini bagian daripada bagaimana kita mengimplementasikan programnya Angka Jabar. Jadi Angka NKRI sama kan kita bicara Jawa Barat, bicara NKRI. Tadi sempat akan ngobrol sebelum kita soal buku Pancasila. Oh iya. Itu menarik misalnya di perbatasan desa untuk mengingatkan keluarga, terutama mungkin anak-anak ya kan. Iya. Pancasila ada 5, lambang negara itu seperti ini, lambang daerahnya juga gitu. Ini kayaknya menarik nih kan? Iya Kang, kalau diterapkan gitu di Jawa Barat gitu kan. Betul Kang, ini sebetulnya idenya muncul ketika Tengurahaya di Garut itu Pak. Karena tanda kutip ya, dia tersedia merubah Pancasila yang tadinya ke kanan jadi lurus, dikasih kendor, terus atapnya diganti Sanata Legawa. Itu perubahan kan sebetulnya nggak boleh, ada undang-undangnya. Nah ide saya adalah kerjasama dengan Pak Kepala Dinas Desa, coba kalau memungkinkan dengan anggaran yang ada kita bikin tugu-tugu perbatasan di desa-desa. Tugunya turun mahal-mahal kan, cukup yang sampai 20 kali 40, tapi ada lambang Garuda, ada sila-silanya, gitu ya. Terus syaratnya batas desa Nawang. Itu saya pikir bagian daripada edukasi Pak. Jadi masyarakat siapa bisa lihat oh ini Pancasila, karena boleh jadi masyarakat yang punya Cianjur ya, Tanggung, Sinang Barang, Argamita, Narikol, Pucokowal, Batu Kasur, Kuala itu bagian-bagian itu belum tentu mereka teredukasi Pak. Mungkin sekolah juga tidak karena bekerja membantu orang tua jadi peladang, di segala tidak ada lah kepikiran ke arah sana. Nah makanya bagian-bagian itu diantaranya dengan tubuh, kemudian kita juga ingin memasifkan lagu Indonesia Raya dan menghormati semuanya. Kemudian dengan medsos, saya pikir sekarang hampir semua masyarakat, anak-anak muda dimanapun, ayat sinyal pasti buka medsos, milenial. Makanya medsos ini saya upayakan menjadi masif. Maka kita kemarin sempat bikin lomba video pendek tentang Pancasila. Sempat ya? Sempat, pas bersamaan bertepatan dengan Hari Bela Negara. Dan alhamdulillah dibantu sehingga ada piagam gubernur sama uang pembinaan. Alhamdulillah Pak. Jadi dan ternyata pembinaannya luar biasa. Ini akan berlanjut di 2020. Dan Jabar akan jadikan agenda kita. Jadi teman-teman yang milenial siap-siap ya, nanti di Desember pasti ada lomba video pendek atau bikin lagu tentang apa gitu Pancasila. Nanti ada hadiah uangnya juga, ada piagamnya, ada piala. Nanti yang menyampaikan gubernur langsung. Mantap nih program-programnya Sobat Podcast. Ya. Ini kan masuk 2021. Kita baru 5 hari ya. 2021. Kemarin sudah ditutup 2020 dengan ya pasti lah situasi masih pandemi ya. Kes Bang tadi akan menjelaskan ada deteksi dini. Artinya 2020 itu kan masih panjang. Deteksi dini untuk Jawa Barat di Polres Sosbud Harkam karena situasi kan Pak. Aya nu kamari rame gitu kan, itu teh terus kayak kapayun ge injing rame deui gitu kan, deteksi soal misalkan radikalisme kan. Cedah kumaha dan analisanya seperti apa? 2021. Ini yang pertama harus kita sadari bahwa ini dinamisasi karena kita orang sosial ya. Pasti akan terjadi dinamisasi. Nah, kita harus punya ilmu deteksi dini namanya. Nah, ketika bicara deteksi dini, kamu juga tidak bisa bekerja sendiri Pak. Makanya di Jawa Barat ada
Kominda. Kominda. Ya, Kominda itu lebih kepada bersama dengan dengan aparat juga. Ya. Jadi kolaborasi. Tapi di samping itu juga kami punya forum-forum mandatori Pak. Oke. Bisa mendeteksi apa saja. FKUB, Ya. forum perguruan agama, FKDM, FPK, FKPT. Itu bagian-bagian yang disiapkan oleh pemerintah pusat di kabupaten provinsi membantu kami. Karena kan kepentingannya juga mereka. FKUB kan banyak masalah Jadi agama. masing-masing Siap, sektornya udah ada. udah ada. Sehingga kita mengkoordinasikan. Oke. Nah ini untuk yang kemarin rame, tapi terus kondusif ya? Ya, sudah. Di Jawa Barat. Ya. Provinsi Jawa Barat Pak. Oh sudah kondusif. Sudah kondusif. Insya Allah. Terus saya gejolak gitu. Insya Allah tidak ada yang hari gejolak kecil mah ya, selama itu bisa dilokalisir, bisa diselesaikan dengan kita kan negara hukum ya. Oke. Ketika bisa diselesaikan hukum ya. Nah untuk situasi politik kan, Polda Ya. mungkin pembahasan RUU Pemilu kan baru masuk 2021. Iya. Khusus untuk Jawa Barat karena memang selalu jadi barometer ya. Ini prediksi kami, prediksi saya 2021 udah mulai hangat soal pilwakot kan. Oke. Kan mungkin ribu. Iya. Artinya deteksi seperti apa nih dari Resbangko untuk ya karena masih pandemi kita kan pengurus kemenang gitu kan asal nama kan gitu kan nah gitu. Iya. Tapi kan nggak bisa ditahan juga kan. Nah jadi asratnya kan Asrat politik. Nah makanya yang kami lakukan kan ini juga dari Kesbang Jabar kita melakukan silaturahmi kepada partai-partai yang ada di Jawa. Di Jawa Barat 10 kita datangi jam 6 tinggal 4 lagi ya tentang waktu untuk bagaimana kita silaturahmi kan kekuatan. Jadi saya datang ke partai ini dan ternyata dengan silaturahmi itu cair Pak. Dan itu bagian daripada komunikasi yang mungkin terputus akhirnya bisa cair gitu. Dan kita nitip kepada mereka juga kan, mari kita jaga Jawa Barat lah bersama-sama gitu. Tapi sejujurnya mereka juga perlu itu. Dan dengan tenang semua dan ini bagian dari program ngajakin pengawaru politik ada di program kita gitu. Jadi berbagai macam kita lakukan. Ya mudah-mudahan lah dengan silaturahmi kekuatan itu kita bisa kan gini Pak, kalau ada unjuk rasa malamnya kita sudah harus koordinasi nih. Betul. Tiba-tiba akan 4.000, nah dengan ngobrol malam-malam itu dan akhirnya tidak 4.000 ini kan pandemi itu mungkin orang dari kena covid segala macam reaktif kan jadi risiko KB akhirnya saling mengerti. Tapi kita tidak membatasi bahwa Anda punya hak untuk menyampaikan aspirasi, demo silakan sesuai aturan. Tapi silakan itu hak Anda. Tapi tolong bantu. Kenapa? Ini kan pandemi Pak. Akhirnya sadar di antara mereka itu mungkin anak kuat pas balik ke imam misalkan ya di rumah ada orang tua, ada anak, itu harus pikirkan maksudnya lebih meminimalisir resiko di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi itu. Gitu. Berarti ini dari pernyataan kami tadi boleh jadi silaturahmi politik ke DPRD atau partai-partai untuk juga memberi masukan ke solusi. Ya, karena ini memang Pak Gubernur kan orangnya sangat familiar ya. Jadi ketika saya bilang langkah tidak baik, silaturahmi itu nomor satu penting. Laksanakan dulu dari berbagai tugas. Ya, saya tidak saja ke partai politik, Pak, ke beberapa ormas, kemudian juga sepuh Jabar, ke Oso, itu bagian terpenting daripada silaturahmi. Karena sebetulnya silaturahmi menurut saya ya apapun pasti bisa ada solusi. Kan Kesbangko juga memantau situasi pandemi ini dari mulai sebelum tahun baru kan kemarin kan juga tadi bilang di pemilu pilkada kemarin pilkada yang sehat, lancar dan partisipasi meningkat. Gimana nih pemantauan dari masyarakat masih abai sama protokol kesehatan gimana? Ya, itu dia kata saya juga yang namanya masyarakat patuh pada prokes sama dengan bela negara. Itu poin pentingnya itu lah. Nah makanya kan ketika pilkada serentak di Jawa Barat dilakukan di Desember tanggal 9 Desember, saya berpikir ini sebelum tanggal 9 Desember kita harus keliling. Maka di November saya keliling ke 8 pemerintahan. Apa yang dilakukan oleh Kesbangko Jawa Barat? Kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, KPU, Bawaslu, polisi, tentara. 30 orang lah, jangan lebih dari 30 orang karena pandemi ya. Kemudian dari Jawa Barat mendatangkan akademisi, kemudian mendatangkan juga dari Kementerian Dalam Negeri narasumber, kemudian dari DPRD diskusi hari ini. Sehingga
dari awal kita sudah tahu oh di Pangandaran mah situasinya seperti ini. Oh di Cirebon, ya. Jadi Namanya seperti ini. Ya, jadi bisa Ya. dikasih jadi Analisanya udah ada data dasar lah Ya. itu yang kita lakukan sehingga kita bisa memprediksi tanggal 9 Desember pasti seperti ini gitu. Iya, iya. Bagian daripada itu ya. Nah ini kan untuk semangat tadi bagus itu kan bahwa protokol kesehatan sebenarnya benar. Oh benar. Mungkin di Kes Bangkol secara khusus Iya. ada program di Iya. masyarakat itu juga secara langsung action atau mungkin virtual. Iya. Karena kan masih pandemi dan kita belum tahu juga kan, Iya. walaupun vaksin udah datang di Bio Farma gitu kan. Iya betul. Nah, iya kan. Ada dua nih kalau gitu nanti setelah itu vaksin. Yang pertama kan bicara masalah untuk menjaga kondisivitas kita harus berlaras kepada kearifan lokal. Orang Wilayah sudah masing-masing. masing-masing. Terus itu yang bicara masalah apa protokol kesehatan itu bagian daripada bela negara itu saya selalu sampaikan pada webinar, Zoom meeting segala macam banyak yang undang kan. Kayak gini kan, dulu mungkin yang namanya pahlawan itu angkat senjata, bawa berdiri. Hari ini diam di rumah juga pahlawan menurut saya. Besok jalan juga. Kenapa? Karena tidak menularkan, tidak ditularkan. Itu situasional. Makanya intens dalam apa narasumber saya selalu masukkan bahwa bela negara itu bagian daripada pelaksanaan prokes. Yang kedua Pak, ini masalah sekarang pemerintah sudah menyatakan ada vaksin. Betul. Nah, dan kita seperti apa pemerintah? Kenapa seperti pemerintah? Karena pemerintah punya dinas kesehatannya, katakanlah punya agamanya, dan segala macam. Nah, itu semua diukur. Percaya saya sadari. Nah, walaupun seperti kita tahu vaksin itu ada dari Cina, dari Kanada, dari Inggris, oke ya, dari Rusia itu macam-macam. Tapi bagi kita mari berbuat dengan vaksin yang ada. Karena apa kan puntennya? Kalau saya menerjemahkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang esa. Kalau saya pribadi menganggap bahwa yang namanya COVID itu anugerah dari Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa menghilangkan COVID itu. Malah COVID itu akan summon together, summon living dengan kita. Justru perintah agama adalah bagaimana kita mencari solusi, mencari jalan keluar agar terhindar daripada itu pandemi itu. Makanya carilah vaksinnya. Nah, ketika vaksin ini ada, mari kita klarifikasi, bisa ada hoax segala macam. Tapi kita percaya pada pemerintah. Artinya setelah mungkin nanti tenaga kesehatan yang pertama, masyarakat pun harus siap. Ya harus siap. Daripada tidak sama sekali sore kerja kemana. Sementara Bapak tolong ya yang namanya ini luar biasa COVID ini. Dia kan tidak melihat siapapun. Tidak melihat pangkat Wah, jabatan, tidak, golongan, Pak. kesadaran. Allah Akbar, kita tidak pernah tahu. Tapi resiko itu terjadi gitu. Makanya kita mah udahlah. Gubernur aja sudah berani divaksin, gubernur, pangdam, kapolda itu kan. Nah, tapi ya sekarang kita percaya saja itu. Kenapa? Lebih baik melakukan ketimbang tidak sama sekali. Hanya menunggu kan tidak berarti. Tapi kalau divaksin itu kan 2 kali. Jadi artinya ya siap. Akan ada kampanye lagi ya Bang, untuk penguatan bahwa protokol kesehatan dalam bela negara. Karena ini menurut saya, Ya. kalau masyarakat terus menerus dicari opini itu, Ya. mereka akan terus orang bela negara ya. Bagaimana Tidak bilang ya, diam di rumah juga pahlawan terus lah. Terpenting-penting tembok atau keluar tembok lah gitu kan. Tapi kalau diterjemahkan benar tahu. Ya. Cicing kan ada juga artinya perlu Situasional gitu kan. ya, artinya kan kalau perlu keluar ya gohut. Ya, sekolah kuliah cukup ini maksud saya begitu bukan berarti cicing. Betul. Tidak benar. Terjemahannya Betul. dinamis. Ya. Ya itu insya Allah bagian daripada upaya kita untuk sosial itu termasuk juga kami kemarin sudah koordinasi dengan juru bicara Satgas Pak Daud. Kita bikin semacam bimbingan gitu berkaitan dengan kehadiran vaksin ini. Nanti hadirkanlah narasumber yang ngerti masalah ilmu vaksin. Nanti yang ngerti ilmu agama gitu. Nanti kan itu bisa diskusi gitu gitu. Kan sekarang dari manapun masuknya ke Bio Farma dulu Pak. Ya betul. Artinya baru didistribusikan ke daerah-daerah. Kalau tidak salah udah beberapa hari ini. Iya. 2-3 hari ini sudah didistribusikan. Artinya apa? Pemerintah tanggung jawab. Itu kualitasnya juga terjamin itu udah masuk ke Bio Farma. Saya kira itu bagian daripada upaya pemerintah untuk meyakinkan dan memastikan bahwa ini aman. Gitu. Nggak mungkin lah pemerintah. Luar biasa nih Kang Im, Ya. untuk tugas Kes Bangkol ini. Kang Im, terakhir mungkin pesan ke masyarakat Ya. di
channel Global Podcast agar seperti apa di tahun 2021 ini, terutama karena masih kaitan dengan pandemi ini. Iya, iya. Terima kasih. Jadi yang pertama ini kan kita tidak pernah tahu kapan berakhir pandemi ini, tapi vaksin sudah ada. Mudah-mudahan dalam setahun ini semua sudah tervaksin dan efektif hasilnya. Tapi sebelum itu selesai, 4M mungkin sekarang itu ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan, masker, jaga jarak dengan berkerumun, jangan berkerumun ya. Jadi maksud saya itu tetap dilakukan, jangan sampai kendor Pak. Harus sadar Pak, kita tidak pernah tahu di cash bank aja dulu ada 15 Pak. Coba bayangkan. Iya, saya dengar nggak gitu. Ya, termasuk saya presiden juga ya. Maksudnya kita tidak pernah tahu, padahal mereka tuh aktif gitu, tapi faktanya terjadi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepada teman-teman semua Global Podcast ini, mari kita jaga kondisi kita Jawa Barat. Oke. Kan kalau aman lancar, masih sejahtera, damai, berantai enak, 5 triliun gitu ya. Jadi harus percaya kepada pemerintah. Kemudian kalau ada berita-berita yang kira-kira belum pasti kebenarannya, jangan di-share, jangan mengganggu. Bisa jadi doli. Yang ketiga terakhir mungkin mari kita sukseskan vaksin ini terutama Pak. Jadi kita siap untuk divaksin agar kita bisa mengukur diri dan lepas dari karena apa? Ini kan historis mengatakan hampir 100 sekali ada Pak. Sebelumnya kan meningitis, sebelumnya ada tipes, kolera segala macam. Segala macam itu kan berulang. Artinya apa terjadi? Nah, nanti mungkin akan mau naik haji nih. Dulu mah disuntik meningitis dengan flu, kemudian tambahan corona hiji. Tapi kan corona itu kan sama together, akan hidup bersama. Betul. Tapi nanti kemudian setelah ada vaksin mah pas sakit kepala yang menjadi obatnya di warung bisa. Ya. Jadi akan biasa lagi gitu. Oke. Kita berdoa aja. Ya. Amin. Kang Ip, Ya. terima kasih atas Ya. waktunya ini dengan ngobrol santai yang singkat, Ya. menjelaskan Jawa Barat, menjelaskan Bangpol juga Ya. seperti apa. Semoga pandemi ini menjadikan kita dewasa. Kang. Amin. Sobat Podcast, jangan lupa like dan subscribe channel Global Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.